Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 dan saat ini kami akan menjelaskan proses pengisian SPT 1771 dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisanti Makelopu. Di sini saya akan mengisi formulir induk SPT 1771. Dan saya Julio Tarsole. Di sini saya akan mengisi formulir induk halaman 2. Saya Amelia Lewakabesi, saya akan mengisi lampiran 1. Dan saya Niko Patiruhu akan mengisi lampiran 2. Dan saya Gita Sarimole akan mengisi lampiran 3. Dan saya Madeline Kaya akan mengisi lampiran keempat. Saya Aurelia Manuputi akan mengisi lampiran 5. Dan saya Salomila Mahina akan mengisi lampiran ke-6. Saya akan mengisi lampiran 1 yaitu perhitungan penghasilan neto fiskal. Pertama-tama saya mengisi identitas perusahaan dimulai dari NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Selanjutnya saya mengisi uraian penghasilan neto komersial dalam negeri. A. Peredaran usaha dengan nominal 5 miliar rupiah. B. Harga pokok penjualan 4 miliar 200 juta rupiah. C. Biaya usaha lainnya 504 juta 600 ribu rupiah. D. Penghasilan neto dari usaha 1A kurang 1B kurang 1C 295 juta 400 ribu rupiah. E. Penghasilan dari luar usaha 57 juta rupiah. F. Biaya dari luar usaha 1 juta 400 ribu rupiah. G. Penghasilan neto dari luar usaha 1E kurang 1F 55 juta 600 ribu rupiah. H. Jumlah 1D tambah 1G 351 juta rupiah. Jumlah penghasilan neto komersial 1H tambah 2 351 juta rupiah. Yang kelima, penyesuaian fiskal positif. Yang diisi adalah bagian C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan sebesar 1.600.000. Pada bagian E, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar 1 juta. Bagian F, pajak penghasilan sebesar 1.400.000. Bagian H, sanksi administrasi sebesar 6 juta. Dan jumlah penyesuaian fiskal positif berjumlah 10 juta rupiah. Yang keenam, penyesuaian fiskal negatif. Yang diisi yaitu bagian D, penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar 57 juta. Dan jumlah penyesuaian fiskal negatif sebesar 57 juta rupiah. Yang kedelapan, penghasilan neto fiskal sebesar 304 juta rupiah. Kemudian lampiran 2. Pertama-tama yang harus diisi yaitu NPWP, kemudian periode pembukuan, dan selanjutnya nama wajib pajak. Pada perincian yang pertama yaitu pembelian bahan atau barang dagangan. HPP-nya itu 4 miliar 500 juta dan kemudian jumlahnya itu 4 miliar 500 juta. Pada perincian yang kedua yaitu gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorium THR OSB, termasuk pada kolom biaya usaha lainnya 300 juta dan jumlahnya itu 300 juta. Perincian yang ketiga, biaya transportasi, masuk dalam biaya usaha lainnya yaitu 5 juta dan jumlahnya 5 juta. Biaya penyusutan dan amortisasi, yaitu jumlahnya pada biaya usaha lainnya 20 juta dan jumlahnya itu 20 juta. Pada perincian yang kelima, yaitu 60 juta pada biaya usaha lainnya dan jumlahnya 60 juta. Biaya pemasaran atau promosi, termasuk dalam kolom biaya usaha lainnya yaitu 20 juta dan jumlahnya itu 20 juta. Biaya lainnya termasuk pada kolom biaya usaha lainnya yaitu 99 juta 600 ribu dan biaya dari luar usaha yaitu 1 juta 400 ribu dan jumlah yaitu 101 juta. Persediaan awal termasuk dalam harga HPP yaitu 1 miliar 200 juta dan jumlahnya itu 1 miliar 200 juta. Persediaan akhir masuk dalam HPP yaitu 1 miliar 500 juta dan termasuk dalam kolom jumlah yaitu 1 miliar 500 juta. Jumlah 1 sampai dengan 12 dikurang 13 yaitu 4 miliar 200 juta. Biaya usaha lainnya 504 juta 600 dan kemudian biaya dari luar usaha yaitu 1 juta 400 dan kemudian jumlahnya itu
4.706 juta. Ya, selanjutnya saya mengisi lampiran 3. Jadi pertama-tama kita mengisi identitas yang terdiri dari NPWP, periode pembukuan, dan nama wajib pajak. Yang pertama nama, yaitu atas nama bendahara Dishub, dan NPWP-nya jenis penghasilan atau transaksi, yaitu pegadaan barang seharga 50 juta. Pada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut yaitu 750.000. Dan di bagian tanggal kita isi pada tanggal 4 Mei 2016. Jumlah objek pemotongan atau pemungutan 50 juta rupiah. Jumlah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut 750.000 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di NPWP ini saya isi dengan 02, 025, 4569, 521. Sedangkan nama wajib pajak yaitu PT Sejahtera Mutiara Mas. Periode pembukuannya 0116 SD 1216. Di bagian A, PPh final. Jenis penghasilannya yaitu bunga deposit atau tabungan dan diskonto SBI SBN 7 juta. Sedangkan tarifnya itu adalah 20%. Sedangkan di PPh terutang 1.400.000. Jadi total bagian A itu 1.400.000. Sedangkan di bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bantuan atau sumbangan 50 juta. Sedangkan jumlah bagian B yaitu 50 juta rupiah. Lampiran 5 yang bagian A mengisi nama, alamat, NPWP, jumlah modalisator. Yang pertama Satya Nugraha, Jalan Veteran nomor 50, Purwakarta, NPWP 064232525100. Jumlah modalisator 2.050.000. Yang kedua Amiradin, Jalan Putera nomor 150, Purwakarta, NPWP 06265252552100. Jumlah modalisator 1.025.000. Yang ketiga Agus Handoyo, alamat Jalan Mawar nomor 50, Purwakarta, NPWP 063425455100. Jumlah modalisator 1.025.000. Jumlah keseluruhan 4 miliar. Bagian B daftar susunan pengurus dan komisaris. Nama yang pertama Satya Nugraha, alamat Jalan Veteran nomor 50, Purwakarta, NPWP 06423235521000. Jabatan Presiden Komisaris. Yang kedua Amiruddin, Jalan Veteran nomor 50, Purwakarta, NPWP 06423255521000. Jabatan Komisaris. Yang ketiga Agus Handoyo, alamat Jalan Veteran nomor 50, Purwakarta, NPWP 06423235521000. Jabatan Direktur. Selanjutnya mengisi formulir induk SPT tahunan, yang dimana pada pengisian pertama yaitu identitas yang tercantum NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, serta periode pembukuan. Pembukuan atau laporan keuangan yang dimana dicentang tidak diauduit. Nomor 1, penghasilan neto fiskal berjumlah 304 juta, kompensasi kerugian fiskal tidak ada, penghasilan kena pajak berjumlah 304 juta rupiah. Pada poin B, PPh tertuang nomor 4 berjumlah 39.520. Nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu tidak ada.
Nomor 5, jumlah PPh tertuang berjumlah 39.520. Poin C, kredit pajak. Nomor 8, A, kredit pajak dalam negeri berjumlah 750.000. Kredit pajak luar negeri tidak ada dan jumlah 750.000. Selanjutnya nomor 9, PPh yang harus dibayar sendiri serta PPh yang lebih dipotong atau dipungut berjumlah 38.770. Nomor 10, PPh yang dibayar sendiri. A, PPh bulanan berjumlah 11.100.000. B, STP PPh hanya pokok pajak tidak ada, dan C, jumlah 11.100.000. Selanjutnya bagian poin terakhir D, PPh kurangi lebih bayar. Nomor 11, PPh yang kurang dibayar. B, PPh yang lebih dibayar berjumlah 27.670. Nomor 12, PPh yang kurang dibayar pada angka 11A di setor tanggal 20 bulan April tahun 2017. Selanjutnya yang saya kerjakan adalah Volmodek Induk 171 halaman 2. Yang pertama, penghasilan yang menjadi dasar piutang angsuran rupiah 304 juta rupiah. Kompetensi keuangan fiskal tidak ada. Penghasilan kena pajak 304 juta rupiah. PHP yang terutang 39.520.000 rupiah. Kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termaksud dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain 750.000 rupiah. PHP yang harus dibayar sendiri 38.770.000 rupiah. PHP pasal 25 3.230.833 rupiah. PHP Finan 1.400.000, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto 500.000 rupiah. Sama ini dilampirkan pula A, surat setoran pajak. B, laporan keuangan. C, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. D, daftar penyusutan dan amortin fiskal. Pernyataan dengan tanggal 30.04.2017 wajib pajak. Nama lengkap Pengurus Kuasa Agus Handoyo, NPWP 0636425552 000.